puzzle gitu, nyocok-nyocokkan lah gejala sama klinik gejalanya. Malah setelah ceramah jadi stres, jadi sakit. Jadi kami sangat menghindari itu, Pak Edi Yunus. Sangat kami hindari di komunitas kita yang rata-rata 65 tahun ke atas, itu sangat sensitif dengan judul-judul dan topik-topik penyakit. Jadi, kami sangat berempati kepada pasien-pasien. Biasanya memang lebih dulu kita bina bahwa kesehatannya dululah poin yang kita bicarakan, baru kita bicarakan masalah penyakit. Malam ini kita pilihlah satu topik yang kami coba untuk mengajukan topik selalulah merasa muda. Tadi Edi Yunus sudah membahas sedikit. Ini topik menggelitik, menantang. Tapi sebenarnya topik ini bersifat sugestif ya. Sugesti sebetulnya topik ini. Setiap orang walaupun tidak disebutkan pasti ingin dirinya awet muda. Tapi ada yang lebih dari itu, apa? Panjang umur. Awet muda dan panjang umur tidak dicari juga. Nah, jadi umumnya memang kita kemudian apalagi di usia kita sekarang memang kita merasa bahwa satu persatu badan kita ini mulai tidak kompak. Recording in progress. Lagi, gitu. Dan kemudian kita berdasarkan pengalaman membaca, kemudian melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang jatuh sakit, itu tadi kita mulai mencocok-cocokkan seperti puzzle, gejala-gejala, tanda-tanda yang diidap oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita itu, sepertinya saya juga. Gitu. Nah, ini sudah merupakan suatu hal yang sangat merugikan sebetulnya, sangat merugikan. Kalau ini disebut sebagai alert atau waspada, bukan sebetulnya. Ini lebih kepada suatu pengetahuan atau pemahaman yang merupakan bumerang yang menyerang diri kita sendiri melalui tekanan psikologis nantinya. Karena apa? Karena sebagian besar orang kemudian dia hanya akan berhenti pada pemikiran itu. Karena dia sebagian besar dia kemudian tidak ingin mencoba menginventarisasi atau mengidentifikasi masalah yang dianggap penyakit itu. Sehingga dia terus saja dari hari ke hari itu cuma berada dalam kegalauan, ketakutan. Padahal ketika dilakukan yang namanya general check up, semuanya masih oke-oke saja. Kalau masih di sana sini ada kurang-kurang dikit, jauh. Wah, wajar saja kan 65-66 tahun organ-organ ini kita pekerjakan dengan pekerjaan yang saya rasa di usia kita seperti ini pekerjaannya sudah sangat berat. Makanya selalu kami mencoba untuk menyampaikan topik di komunitas kita ini hal-hal yang jauh-jauh dari sebutan penyakit. Seperti bulan lalu kita membahas tentang bagaimana merasa bahagia di usia meranjak. Jadi, dan alhamdulillah teman-teman waktu saya lihat satu persatu mukanya di layar ini tidak ada yang stres gitu. Jadi semuanya kemudian merasa bahwa kita bukan sedang membahas suatu penyakit, tapi justru sedang membahas perjalanan usia kita yang meranjak ini ternyata oke-oke saja gitu. Oke saja. Nah, pada waktu bulan lalu memang saya ada menyebut tentang suatu komponen di dalam sel tubuh kita yang bukan disinyalir, yang memang sudah diteliti cukup lama, tetapi memang sampai saat ini penelitian tentang ini kemudian masih belum juga mendapatkan atau
menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa dipakai ya secara nyata dan secara massal ya di semua manusia ini untuk membuat sel-sel atau organ tubuh kita kemudian tidak terlalu cepat menjadi tua. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada macam-macam organ, mulai dari rambut, kulit, ya, otak, jantung, lambung, itu semua organ-organ itu terdiri dari miliaran sel. Dia disusun dari miliaran sel yang mempunyai spek-spek masing-masing, tergantung organ itu dinobatkan sebagai organ apa gitu oleh Yang Maha Pencipta. Nah, sel-sel ini memang spesifikasinya macam-macam, tetapi bentuknya, formatnya itu sama. Bahwa dia terdiri dari satu sel yang di dalamnya ada cairannya, kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya nukleus atau inti. Kita semua barangkali belajar itu dengan yang tercinta guru kita Pak Bunhar, bahwa tubuh kita itu terdiri dari sel, tumbuh-tumbuhan pun terdiri dari miliaran sel, hewan pun terdiri. Nah, sel-sel itu ada intinya. Di dalam inti sel itu kemudian kita dapatkan yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini itu terdiri dari susunan DNA. Nah, DNA ini adalah yang kalau disebut tidak melebih-lebihkan kita sebut dengan inti kehidupan. DNA inilah yang kemudian menjadi ciri seseorang. DNA inilah yang kemudian bisa, oh itu Pak Edi Yunus, oh itu Pak Basir dengan keturunannya, oh itu Pak Ujang dengan cucunya, itu sama DNA-nya. Jadi DNA ini memang merupakan suatu benda yang sangat penting yang menentukan bagaimana nanti organ-organ yang dia bentuk ya, dengan komunitas selnya, speknya apa, nanti DNA ini ya. Dan dia bertahan sekian puluh tahun ya, dengan metabolismenya yang dia kerjakan sendiri, dengan tentunya asupan-asupan makanan dari luar yang dimasukkan oleh pemilik tubuh itu sendiri. Jadi DNA ini kemudian setiap beberapa periode dia akan melakukan suatu pembelahan untuk meremajakan sel-sel yang sudah tua. Jadi sel-sel yang sudah tua kemudian akan mati, ya, akan mati karena dia sudah tidak fungsional baik lagi. Kemudian tugas DNA tadi kemudian akan melakukan multiplikasi atau pembelahan diri. Nah, ya kita tahu bahwa sunatullah suatu saat nanti proses ini akan berhenti. Kita percaya betul itu bahwa proses ini akan berhenti. Tetapi kan kita juga mungkin di sini hadir juga Kiai Haji Maulana Abdullah, bahwa kita juga tidak pernah dilarang oleh agama kita untuk mencoba ya meneliti atau mencoba menemukan penemuan-penemuan baru yang kemudian berdampak baik pada terutama di bidang kesehatan ini. Kemudian orang mulai berpikir bahwa apakah kemudian kemampuan daripada sel-sel itu untuk membelah diri kita bisa perpanjang. Artinya kalau kemampuan sel itu membelah diri itu bisa kita perpanjang atau kita perlambat, maka itulah namanya usia biologis yang akan kemudian mempengaruhi usia kronologis umur gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa
sudah penelitian-penelitian yang mencoba untuk bagaimana suatu sel itu kemudian ketika dia melakukan replikasi, ketika dia melakukan pembelahan diri, hasilnya kemudian tetap sama dengan induknya. Karena memang seperti fotokopi yang zaman dulu itu biasanya kalau fotokopi berikutnya itu sudah lebih agak kabur. Kemudian diteliti orang, apa kira-kira kalau memang belum bisa kita menemukan apa yang bisa memperpanjang usia biologis organ-organ tubuh itu, kira-kira bisa nggak kita memperlambatnya? Memperlambat. Jadi ternyata kemudian ditemukan oleh 2 orang ahli dari Amerika itu bahwa di dalam nukleus yang ada DNA-nya itu, kromosom yang disusun oleh DNA itu, setiap DNA itu kemudian ada sarungnya di ujung-ujungnya. Sarung itu menutup ujung-ujungnya seperti tali sepatu gitu. Tali sepatu kita itu kan di ujung-ujungnya ada plastik untuk supaya jangan benang tali sepatu itu terurai. Nah, DNA itu juga begitu. Di ujung-ujung daripada DNA itu ada semacam benda ya, yang seperti plastik tali sepatu tadi, dia mengunci, menutup, ya, membuhul ujung-ujung DNA itu. Tujuannya apa? Agar DNA itu tidak buyar. Di samping itu dia juga berfungsi untuk ketika DNA itu melakukan replikasi, dia juga dengan kecanggihan tertentu kemudian dia mengatur bahwa replikasi itu berjalan dengan normal dan nanti akan anaknya yang akan lahir dari sel yang membelah diri itu kemudian akan mirip dengan ibunya. Nah, itulah sarung-sarung itu, sarung yang seperti mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan itu tali sepatu kita kan di ujung-ujungnya itu ada semacam seperti plastik atau apa itu untuk membuat ujung tali itu tidak terurai gitu. Jadi itu yang benda itu yang disebut dengan telomer. Itulah yang disebut dengan telomer. Nah, ternyata telomer ini kemudian diteliti memang makin sering sel itu membelah diri, ya, ujung DNA ini atau telomer ini kemudian seperti bahan yang habis pakai gitu. Dia berkurang terus, dia makin memendek. Suatu saat dia habis, maka buhul itu tercerai-berai. Ketika buhul itu tercerai-berai, maka sel itu terancam kematian, maka dia akan mengalami suatu proses apoptosis atau penghancuran sel. Nah, nanti tinggal kita lihat saja. Kalau misalnya berbayar seimbang antara apoptosis dengan regenerasi sel, maka kita tetap akan sehat. Kita secara biologis tetap akan hidup. Tetapi makin tua ternyata kemudian diteliti memang tidak bisa dihindari. Buhul-buhul telomer ini makin memendek sampai habis. Kita tidak membicarakan ketika seseorang meninggal misalnya karena accident. Itu lain ceritanya. Tapi ini adalah kita berbicara tentang suatu penyakit lah kalau boleh disebutkan yang datang ketika orang berusia lanjut yang disebut dengan penyakit degeneratif. Itu. Ya, jadi itu adalah salah satu dasar. Bahwa juga telomer ini kemudian juga menjawab tentang isu kita 2 tahun terakhir tentang COVID. Bahwasanya orang-orang dengan usia yang lebih lanjut itu yang telomernya memendek ternyata mempengaruhi strongylitas daripada imunitasnya.
memang kekebalan tubuh orang-orang yang usianya meranjak itu akan berkurang. Nah, telomer ini banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi telomer ini menjadi lebih pendek akseleratif, dia lebih cepat pendeknya, atau dia pendeknya normal, ya. Dan akhir-akhir ini banyak sekali ilmuwan yang mencoba untuk memperlambatnya, tetapi untuk memperpanjangnya, nah ini memang masih belum, mungkin nanti anak cucu kita akan menemukan ilmu itu. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kami adalah ketika itu kemudian bisa diperpanjang telomer itu, tidak mati-mati manusia. Jadi, tapi kita tidak tahu bagaimana nanti itu ya, kita tidak tahu karena semua itu juga kan ilmunya dari Allah kita gitu. Jadi kalau dia ingin memberikan ilmu itu, kemudian barangkali nanti usia manusia ini kembali seperti usianya Nabi Adam dulu yang ratusan tahun atau ribuan tahun. Mungkin saja seperti itu, kita belum tahu bagaimana prediksinya itu. Tetapi sekarang sudah mulai banyak gerakan-gerakan untuk mencoba paling tidak memperlambat pendeknya telomer. Nah, tentu pertanyaan yang menggelitik, bagaimana ya? Apa sekarang yang sudah bisa dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu? Pengetahuan apa yang sudah mereka berikan kepada kita untuk bisa memperlambat pendeknya telomer tersebut? Nah, sebentar. Nah, jadi ketika usia muda dari dewasa ke usia 40 tahun itu memang telomer seseorang itu dalam keadaan prima. Tapi prima di dalam kualitas. Tapi tidak kemudian sama rata semuanya mempunyai telomer yang panjang. Tidak juga gitu. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ketika dia di dalam kandungan ibunya, ya. Kalau dia di dalam kandungan ibunya kemudian dia terpapar banyak dengan zat kimia, atau barangkali suami dari si ibu ini kemudian orang-orang yang mempergunakan zat-zat yang berbahaya seperti rokok, alkohol dan lain sebagainya, maka kualitas dan kuantitas telomer bayi atau anak yang akan dilahirkan itu juga tidak sebaik pada orang-orang tua yang hidupnya lebih clear, lebih bersih daripada polusi-polusi rokok ataupun minuman keras, alkohol. Dan juga misalnya orang-orang yang tinggal di sekitar pusat-pusat industri yang kemudian banyak mengeluarkan polutan, banyak mengeluarkan, mungkin kalau di daerah yang ada pabrik semennya dan lain sebagainya, itu memang disinyalir sedikit banyaknya itu akan berpengaruh kepada proses kehamilan sehat daripada seorang ibu, yang nanti berdampak kepada kualitas dan kuantitas telomer yang akan terbentuk di tubuh bayi tersebut. Dikatakan bahwa memang ketika janin itu masih di dalam perut, masih embrio, itu jumlahnya itu telomer itu dikatakan 15.000. Kemudian ketika dia lahir turun 10.000. Entah dengan proses apa dan tujuannya apa juga belum tahu. Kenapa waktu dia ada masa embrio telomernya itu banyak, ketika lahir turun 10.000. Menurut beberapa penelitian bahwa tidak banyak orang yang bisa bertahan hidup
dengan telomer yang berada di angka 5.000. Jadi, dia disebutkan di situ satuannya 15.000 per batang. Gitu ya. 5.000 per batang, 10.000 per batang. Itu satuannya yang dibuat oleh A. Jadi sekali lagi bahwa ketika ada dokter kandungan menasihatkan seorang ibu yang sedang hamil, yang diantar oleh suaminya, ibu, bapak, kalaupun sekarang bapak misalnya masih menggunakan zat-zat yang adiktif seperti rokok atau alkohol, paling tidak sekarang jauh-jauhin dulu supaya jangan istri bapak menjadi perokok pasif misalnya. Karena apa? Nanti kasihan bayi yang akan lahir ini kemudian kesehatannya tidak sebaik bayi-bayi lain. Itu biasanya kita sering menasihatkan seperti itu pada ibu-ibu hamil. Hindarkan daerah-daerah yang berpolusi tinggi dan lain sebagainya. Karena sudah banyak betul bukti bahwa memang anak-anak yang lahir atau berada di dalam kandungan, di dalam tekanan-tekanan atau di dalam paparan-paparan yang tinggi dari zat-zat tersebut, memang telomernya pendek-pendek gitu, dan kualitasnya tidak bagus, sehingga anak-anak ini kemudian banyak mengalami masalah-masalah dengan kesehatannya. Mungkin sepanjang balitanya kemudian dia sering sakit dan lain sebagainya. Dan memang satu lagi bahwa telomer ini juga kemudian bisa dijadikan indikator bahwa telomer ini juga berperan di dalam terjadinya proses keganasan atau dia merupakan suatu karsinogenesis. Jadi ketika telomer itu tidak bagus, sudah terpapar banyak ketika dia dari kecil dari ini, maka biasanya kecenderungan individu ini kemudian akan lebih mudah atau lebih frekuentif untuk terkena penyakit-penyakit keganasan pada usia yang lebih muda atau lebih tinggi. Jadi memang saat ini barangkali kalau kita kemudian diwajibkan ya untuk mengukur karbon yang keluar dari knalpot mobil kita, kemudian kita akan menggerutu. Tetapi sebetulnya kalau itu bisa dilakukan konsisten oleh pemerintah, maka manfaatnya akan banyak sekali untuk kesehatan. Khususnya juga untuk kita-kita yang sudah meranjak ini. Udara bersih. Makanya ada satu daerah di Tiongkok itu ya, di pegunungan di Tiongkok itu banyak orang-orang yang umurnya panjang-panjang gitu. Karena nutrisinya hari-hari memang nutrisi yang bersih, ya, tinggi serat, banyak lutein, banyak zeaxanthin dan lain sebagainya yang disinyalir memang itu semua bisa memperlambat pemendekan telomer. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh dari penganan yang mengandung zat-zat yang ada hubungan dengan perlambatan daripada telomer itu. Nanti akan saya sampaikan beberapa ini yang boleh dicatat nanti, dan beberapa sebagian besar memang sebetulnya sudah sering kita konsumsi sehari-hari sebetulnya. Nah, telomer ini untuk menjaga ke kualitasnya dan kuantitasnya, telomer ini kemudian dia oleh sel itu sendiri disediakan yang namanya enzim telomerase. Jadi enzim telomerase ini adalah suatu zat, ya, enzim yang gunanya adalah untuk memelihara telomer ini, mengawal telomer ini di dalam proses pembelahan sel oleh DNA tadi. Itulah. Jadi enzim telomerase inilah kemudian yang dicoba untuk dicari oleh ilmuwan-ilmuwan, apakah bisa enzim ini kira-kira didatangkan dari luar gitu. Nah, jadi ada penelitiannya sudah memang ada beberapa makanan ya, yang isinya sebenarnya adalah makanan
isinya lutein dan zeaxanthin itu tadi yang saya sebut. Lutein dan zeaxanthin yang merupakan suatu karotenoid yang dikenal untuk memberi warna pada sayuran seperti warna hijau atau oranye. Ya. Lutein dan zeaxanthin ini dianggap berperan dalam kesehatan mata dulunya, yang baik dan mencegah degenerasi makula. Makula itu adalah bagian dari mata. Dan ternyata kemudian lutein dan zeaxanthin ini juga sesuatu yang bisa membuat